ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini minggu terakhir di bulan Juni. Saya menutup semua rangkaian khotbah tentang The Hadley Family, tentang keluarga yang sehat. Sudah begitu banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang bertugas di tempat ini. Dan doa kami kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati ya dengan pemberitaan firman Tuhan dengan topik Hadley Family di bulan Juni ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berpikir keluarga yang sehat gitu ya, saya pernah merenung gitu ya, apa sih keluarga yang sehat itu? Apa keluarga yang gak pernah cekcok begitu ya? Adem, ayem gitu ya. Apa keluarga yang serba gede gitu ya, rumahnya gede ya, mobilnya gede, istrinya gede gitu ya, suaminya gede, anjingnya gede gitu ya. Apa keluarga yang terkenal gitu ya? Saya pikir-pikir, bukan itulah barometer atau ukuran untuk sebuah keluarga yang sehat. Saudara, kalau kita kondangan ya ke saudara sepupu kita ya sebelah, itu mereka kalau ada mempelai dua setelah mereka menjelang akad nikah atau setelah akad nikah, itu pasti yang hadir akan mendoakan semoga menjadi keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Nah, dulu saya nggak begitu paham tuh apa sih itu doa ya. Ternyata saya paham juga syakinah maksudnya keluarga yang ada damai sejahtera, Shekinah glory, bahasa kita mah shalom, keluarganya damai, tentrem, adem, begitu Shekinah. Terus mawadah, artinya keluarganya itu menjadi wadah, menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati, mencurahkan cinta dan kasih yang terdalam. Sweet. Itu mawadah artinya, warahmah artinya keluarga yang dirahmatin, dirahmat oleh Yang Maha Kuasa, diberkatin bahasa kita mah. Jadi itu doa bagus tuh saya pikir tuh. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Begitu ya saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang keluarga yang sehat, yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan memang tidak mudah. Karena keluarga yang sehat adalah keluarga yang berjalan seiring dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini lengkap loh saudara. Bukan hanya memberikan kita panduan, arahan tentang hubungan kita kepada Tuhan, tapi juga tentang hubungan kita kepada sesama, kepada suami, kepada istri, kepada anak, mertua, kepada tuan, kepada buruh ya, kepada orang yang bekerja dengan kita. Lengkap ini firman Tuhan luar biasa. Saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang prinsip-prinsip hubungan yang diperbaharui di dalam Tuhan. Boleh slide-nya. Nah, ini artis zaman kibeneng ya. Numpang, kalau nggak suka di skip aja. Ya, ini foto tahun 2010 ya, ada saya mau Pagin masih mudaan sedikit. 2010 ya. Itu waktu jalan-jalan ke Tangkupan Perahu. Saya mau Pagin diajaknya ke Tangkupan Perahu mulu, saudara. Saya hitung-hitung dari zaman pacaran sampai kawin ada kali 8 kali mah ke Tangkupan Perahu. Sampai banyak tuh foto, Tangkupan Perahu lagi, Tangkupan Perahu lagi. Ya ini fotonya, saya suka foto ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lanjut slide kedua. Keluarga adalah penting dan berharga di mata Tuhan. Ini pernikahan. Zaman bala ya, pengantinnya tuh lihat tuh masih kurus ya saudara ya. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, gelap, terang, laut, tumbuhan, hewan ya, semua Tuhan katakan semuanya baik. Kapan Tuhan berkata tidak baik? Waktu Tuhan melihat si Adam masih sorangan baik, masih sendirian ya. Tuhan lihat, waduh, kesian amat nih Mas Adam, sorangan baik,
sendiri aja begitu ya. Itu burung-burung ada pasangannya, itu hewan-hewan ada pasangannya. Ini si Adam sorangan baik sendiri aja. Maka Tuhan berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu Kejadian 2 ayat 18, ada teksnya di situ. Maka Tuhan menciptakan penolong, the helper, yang sepadan, penolong yang cocok dengan Adam. Nah, dibuatlah manusia, yaitu Adam, lalu diambil tulang rusuknya, lalu diciptakannya lah Hawa sebagai penolong yang sepadan. Lalu yang kedua, di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus juga membuat mujizat pertama waktu perkawinan di Kana. Jadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus pertama kali waktu ada pesta perkawinan di Kana. Jadi keluarga itu penting dan berharga banget di mata Tuhan, bukan main-main. Nah, pagi ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengecek ya, sehubungan dengan The Heavenly Family, keluarga yang sehat. Apakah hubungan Bapak Ibu Saudara dengan pasangan ya? Sebenarnya saya berharap pagi ini banyak yang hadir bersama pasangan ya, tapi kalau tidak hadir nggak apa-apa, Saudara bisa foto saja. Apakah hubungan Bapak Ibu Saudara dengan pasangan masuk dalam kategori yang sehat atau kurang sehat ya? Nanti ada 5 pertanyaan, Bapak Ibu Saudara cukup jawab ya atau tidak di dalam hati aja. Ya, kagak usah jawab ke saya. Masa atu-atu saya tanyain jam berapa kita kelar ibadah pagi ya. Di dalam hati aja, iya atau tidak ya, buat pertanyaan-pertanyaan berikut. Boleh lanjut? Kuesioner untuk mengecek kualitas hubungan dalam pernikahan. Satu saja dulu kok. Apakah Bapak Ibu Saudara masih menikmati manisnya anggur pernikahan Bapak Ibu Saudara? Boleh direnungi nih pagi ini. Masih manis gak ya waktu kita bersama dengan pasangan gitu ya? Mungkin Saudara bilang, ya Allah Bu Tuti, boro-boro manis, sepet yang ada ya, pahit, getir lah, boro-boro manis lah Bu Tuti lah gitu ya. Berarti jawaban Saudara tidak tuh. Tapi kalau Saudara berpikir, iya manis Bu, saya kalau capek pulang kerja macet, diomelin bos, customer komplain, aduh. Tapi pas saya lihat istri saya, rasanya saya bergairah kembali, masih manis kayaknya pernikahan saya. Nah itu jawaban Bapak Ibu Saudara, iya gitu ya, boleh dicek, diingetin. Lalu yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara masih sering mengobrol, bincang-bincang bersama pasangan? Karena menurut survei, pasangan-pasangan yang sudah usia 40 tahun ke atas itu jarang lagi ngomong. Saya pikirin, bener juga kali ya. Saudara, dulu kita waktu pacaran ya, ada peristiwa, prit aja, kita rasanya tuh pengen cepat ngobrol gitu, pengen cepat curhat gitu ya sama pasangan. Kita telepon, zaman dulu pakai koin ya, bukan kartu telepon, itu bela-belain supaya kita bisa ngomong sama pasangan. Tapi pas udah berpuluh-puluh tahun hidup bersama begitu ya, banyak orang yang merasa, mau ngomongin apa lagi Bu Tuti lah, ngomong sama pasangan saya sama aja kayak ngomong sama beduk, nyambung, males saya Bu. Yang ada pasangan saya nih, kalau saya ajak ngomong ujung-ujungnya berantem Bu, maka saya ogah ngomong sama dia. Udah yang penting-penting aja dah ngomong. Paling Pak udah makan, udah mau mandi mau makan dulu. Paling istri gitu, mah gimana anak-anak, baik, sekolah lancar, udah begitu doang ngomongnya. Nggak pernah lagi tuh curhat gitu ya, dari hati ke hati, nggak pernah lagi. Ya mungkin faktor usia juga kali ya Saudara ya. Lalu yang ketiga, apakah Bapak Ibu Saudara masih bisa terbuka dalam segala masalah? Suami istri itu satu loh, tapi banyak suami istri dalam keluarga tidak bisa terbuka. Masih bisa terbuka nggak? Karena banyak juga nih bapak-bapak bilang ke saya, Bu Tuti, istri saya merese. Kalau dia tahu apa-apa jadi ribet, kusut.
Udah mendingan saya mah nggak usah deh terbuka masalah yang berat-berat, udah yang ini aja lah bututnya gitu. Istri juga sama, laki saya bu, nggak bisa saya bu terbuka sama suami saya. Dia mah maklum lah bututnya rada-rada oon. Bukannya kasih solusi malah tambah ribet masalah begitu ya. Jadi nggak bisa terbuka lagi saudara ya. Iya atau tidak? Lalu yang keempat, apakah Bapak Ibu Saudara masih diberkati pada saat melewati waktu bersama? Dulu waktu pacaran mah ya kita jalan kaki juga indah. Tapi pas sudah berpuluh-puluh tahun hidup bersama, jarang nih yang bisa lagi melewati waktu bersama. Apalagi pandemi kemarin ya, kita semua di PPKM, semua di rumah. Saya juga begitu di rumah. Masuk kamar, pagi najar lagi. Keluar dapur, dia lagi 4L, lu lagi begitu ya. Sulit juga saudara melewati waktu bersama yang membuat saya bahagia gitu. Lalu yang kelima, apakah Bapak Ibu Saudara masih memiliki rasa bangga terhadap pasangan? Nah, dulu waktu pendekatan, PDKT, kita bangga ya. Kemana-mana kita kenalin. Kita gandeng begitu ya, jalan dituntunin, kesandung batu, aduh sakit ya sayang. Kalau sekarang mata lu di mana? Begitu ya. Udah nggak ada lagi rasa bangga gitu ya. Nah, di antara 5 pertanyaan ini, apakah jawaban Bapak Ibu Saudara kebanyakan iya atau tidak? Kalau iya berarti cukup sehat Bapak Ibu. Tapi kalau tidak, apalagi tidak semua, wah itu berarti kurang sehat. Ya itu kuesioner buat checklist hubungan kita pada pagi hari ini. Lanjut, slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernikahan di dalam Kristen, pernikahan Kristiani berbeda dengan pernikahan di luar Kristen. Mengapa? Karena pernikahan Kristen itu adalah pernikahan perjanjian kekal atau covenant, bukan hal yang main-main yang seperti kita lihat di zaman sekarang ya. Orang begitu gampang kawin cerai sampai kita bingung yang mana sih sekarang suaminya atau istrinya, perasaan ganti mulu kayak sendal jepit. Ganti gitu ya, gampang, karena memang prinsip mereka cuma seperti kontrak saja. Sedangkan pernikahan di dalam Kristen itu pernikahan covenant, pernikahan perjanjian kekal. Kalau kontrak ya ada syaratnya, namanya juga kontrak. Jikalau kamu mengasihi aku mengasihi, terus punya syarat-syarat. Tapi kalau covenant itu tanpa syarat. Walaupun istri saya udah kayak gentong berjalan, saya tetap mengasihi dia. Walaupun tanpa syarat, ini berat ini. Walaupun suami saya tua, ompong, peot, bawel, cerewet, hidup lagi, saya tetap mengasihi dia. Wah berat ini, berat. Covenant. Lalu yang kedua, namanya kontrak itu pasti ada limit batas waktunya ya Bapak Ibu Saudara ya. Berapa tahun, kalau sudah baca surat kontrak pasti ada tuh berapa tahun kayak gitu, pihak satu kasih ke pihak kedua kayak gitu, namanya juga kontrak. Tapi kalau covenant itu sampai maut memisahkan kita. Anak sekarang suka dimodif sampai hutang memisahkan kita, katanya gitu ya saudara. Ya itu luar biasa memang perjanjian kekal itu ya. Lalu dalam pernikahan kontrak 2 tetap 2, cuma rumahnya aja yang jadi satu, tapi pribadinya lu gue ya tetap aja nggak menyatu gitu. Tapi kalau covenant 2 telah menjadi satu, tubuhnya, jiwanya, rohnya, kepribadiannya, visi misinya, untuk kedepannya, pikiran planningnya, lalu dia punya keuangannya, segala macamnya udah menjadi satu. Lalu dalam perjanjian kontrak, ya pernikahan kontrak itu mah Tuhan cuma jadi saksi saja. Tapi kalau dalam perjanjian kekal, Tuhan bukan cuma jadi saksi,
tapi sekaligus jadi partner dalam pernikahan kita. Yang menjadi suami gak boleh semena-mena sama istri, karena kalian menikah bukan berdua tapi bertiga. Ada Kristus di antara kalian. Yang jadi istri juga sama, gak boleh semena-mena terhadap suami, karena ada Kristus di tengah-tengah keluarga Kristiani. Saudara, karena itu di tempat ini saya dan tim gembala pengerja semua sepakat bahwa kami tidak bisa sembarangan melayani pemberkatan pernikahan. Mengapa? Karena pernikahan itu punya tanggung jawab yang berat, baik secara hukum di sini di dunia maupun di sana di akhirat. Jadi menikahkan dua pribadi itu berbeda dengan menikahkan si Blacky dan si Brenda. Sangat berbeda. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, saudara harus tertanam sebagai jemaat lokal minimal 1 tahun. Kedua, saudara harus bersedia mengikuti konseling bimbingan pranikah kurang lebih 3 bulan yang akan dibimbing oleh Pak Gembala dan saya di tempat ini. Lalu sudah dibaptis. Lalu keempat, saudara harus memenuhi semua syarat-syarat administratif, baik yang diperlukan oleh gereja maupun oleh negara, karena saudara akan bikin surat sipil dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, saudara tidak boleh melanggar norma-norma atau etika yang berlaku di dalam jemaat. Ya, jadi itu benar-benar kami terapkan, sehingga mohon maaf saudara ya, dalam pengembalaan ada beberapa yang memang kami tidak bisa layani karena mereka tidak mau ikut tata tertib dan peraturan. Mereka bilang, "Bu, saya mah gerejanya gereja besar, Bu, mega church, di sana banyak peraturan. Mungkin di tempat Ibu bisa." Walaupun gereja ini sederhana, kecil, tapi sama, ini juga gereja Tuhan, punya tata tertib dan peraturan. Jadi mohon maaf, kami gak bisa layani begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Lanjut. Tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga pasti melewati tahap-tahap hubungan dalam pernikahan. Ini juga berlaku buat hubungan dalam pertemanan, dalam organisasi juga berlaku ini saudara. Tahap pertama itu adalah fase indah. Lagu yang dinyanyikan di situ Love is Blind ya, cinta itu buta. Biasanya di awal-awal tahun-tahun pertama. Pokoknya serba indah deh. Walaupun dunia ini goncang-gancing, kita anggap semua ngontrak. Dunia milik berdua. Ini fase indah saudara. Kita nggak bisa melihat kekurangan dari pasangan kita, kekurangan dari teman kita, kekurangan dari partner kita, karena kita masih ada di fase ini, fase love is blind, fase indah. Dulu saya juga mengalami ya. Tuh orang-orang bilang, "Tuti beneran mau kawin sama Ginanjar?" Bener. Nggak ada stok lain. Nggak, pokoknya udah love is blind lah. Saya nggak pikirin lagi gitu ya, mau tinggal di mana, mau seperti apa. Pokoknya udah dah, pokoknya Pak Ginanjar itu apa ya, paling ganteng ya, kata Surya. Masuklah saya dalam fase indah, kami menikah. Lalu masuk dalam fase yang kedua, fase konflik. Lagunya aku begini, kamu begitu. Masuk fase konflik, saya baru sadar saya menikah dengan siapa. Pak Ginanjar juga waktu itu baru sadar dia menikah dengan siapa. Akhirnya kami bertengkar ya, tidak ngomong. Ya pokoknya begitu dah. Baru ketawa. Masuk dalam fase konflik yang berat gitu ya saudara ya. Saya berpikir, Tuhan, kayaknya saya salah pilih suami. Nah Pak Gin juga sama, mungkin dia berpikir, Tuhan,
kayaknya saya pilih istri salah gitu ya. Fase konflik akan dialami oleh semua orang, saudara. Karena kita dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari temperamen dasar yang berbeda, dari bentukan lingkungan yang berbeda. Jadi masuk dalam fase konflik ini sangat sulit, saudara. Sangat sulit. Gara-gara hal kecil pun kita bisa bertengkar. Saya merasa sulit untuk menerima Pak Ginanjar jadi suami saya. Mungkin dia juga sama merasa sulit menerima saya sebagai istrinya. Lalu waktu itu saya baru punya anak satu tuh, si Mili itu yang tadi nari ya, dia masih kecil, masih 2 tahun kurang gitu. Saya mempertimbangkan, Tuhan, apa saya pisah aja ya? Saya kayaknya udah gak tahan rumah tangga begini. Saya tidak bahagia, Tuhan. Lalu di tengah-tengah rasa galau itu, saudara, saya pergi kondangan ke ulang tahun pernikahan dari papa saya punya saudara. Mereka ulang tahun pernikahan ke 25 kalau nggak salah ya. Wah, pesta saudara meriah tuh. Saya panggil beliau Encim dan Encek ya. Pesta meriah, ada pendetanya, ada teman-teman gerejanya, makan-makan, wah meriah lah. Lalu selesai pesta, dia bilang, Tuti lu kenapa? Muka lu kusut amat, dia bilang gitu ya. Saya bilang, Cek hebat ya Encim, bisa 25 tahun pernikahan. Oh, hebat apanya? Cek, kayaknya saya gak cocok sama Ginanjar. Saya mau udahan aja lah. Ya udahan, kita main gundu, udahan gitu. Saya kayaknya gak cocok, Cek. Ya ilah Tuti, lu baru kawin setahun 2 tahun udah bilang gak cocok. Lu kira Encim sama Encek cocok? Kata dia gitu. Encim sama Encek lu bayangin 25 tahun kawin, makan bareng, tidur bareng. Tapi sampai hari ini juga kalau Encik mau jujur, Encik gak cocok sama Encim lu. Kata dia gitu. Kadang dia bawel, kadang dia sensitif, kata dia. Ya tapi namanya pernikahan mah Tuti, bukan cocok tidak cocok. Tapi pernikahan itu mah bersama-sama lah, seperti janji kita waktu menikah. Kan kita udah kenal Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Cek yakin Ginanjar orang baik, Cek yakin Tuti juga orang baik, pasti bisa lewatin, ini mah wajar, katanya. Saudara, berbekal nasihat yang sederhana dan fakta itu, akhirnya saya bilang, saya pasti bisa. Saya pasti bisa melewati fase konflik ini. Akhirnya sedikit saya belajar memahami suami saya. Dan suami saya juga mungkin sedikit belajar memahami saya. Nah, akhirnya kita masuk dalam fase yang ketiga, yaitu fase adaptatif ya, forever love. Fase kita sudah bisa beradaptasi, walaupun kita berbeda, tapi kita bisa berjalan beriringan bersama, saling beradaptasi. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, berikut saya akan memberikan beberapa panduan ya, lanjut panduan untuk suami maupun istri maupun anak-anak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, panduan bagi suami ya, yang satu dulu ya. Para suami, mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Tegang amat, jangan tegang-tegang ya. Ini pagi mah kita sharing aja santai ya. Kan udah minggu terakhir, yang serius-serius tegang-tegang kemarin dia minggu 1 minggu 2. Ini kita sharing aja santai. 1, jadikan istri sebagai pribadi yang berharga. Amin. Banyak bapak-bapak saya tanya, Pak, kenapa Pak punya istri? Bu Tuti punya istri lumayan, ada yang nyuciin baju. Dia kira Lodi gratis istri. Ada yang bilang lumayan punya istri mah Bu Tuti, pulang kerja udah ada yang masakin gitu ya, makanan udah tertata. Dia kira Mbak Warteg kali ya. Ada yang bilang lumayan Bu Tuti punya istri mah,
ada yang mau bersih rumah, gitu ya. Saudara, emang gak salah, itu semua emang tugas istri. Tapi jadikanlah istri sebagai pribadi yang berharga. Jadikan dia sebagai teman pewaris kasih karunia. Itu teman pewaris kasih karunia, Pak. Biar kata dia gede kayak buntelan juga, itu teman pewaris kasih karunia. Apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, Pak, itu juga kasih karunia berkat doa istrimu. Di balik suami yang sukses kan ada istri yang hebat. Ya, amin. Saya selalu ketemu lelaki-lelaki sukses. Ya, saudara, kalau belum kenal istrinya, saya penasaran tuh. Ini bapak hebat ya, istrinya kayak apa ya gitu, saudara ya. Pas saya kenal istrinya, saya baru sadar, oh pantesan tuh bapak hebat. Rupanya istrinya juga hebat gitu. Saya nggak pernah ketemu lu lelaki sukses hebat. Istrinya begitu ya, kayak tulalit begitu. Nggak pernah. Selalu di balik suami yang hebat, saya tahu pasti ada istri yang jauh lebih hebat dari si suaminya. Itu teman pewaris kasih karunia. Yang kedua, belajar jadi imam dan kepala dalam keluarga. Suami-suami engkau pemimpin. Amin. Namanya pemimpin harus bisa ambil keputusan. Namanya pemimpin harus pinteran dikit mah. Tuh lah, bagaimana tuh mau memimpin keluarga? Apa-apa ya anak nih misalnya, Pak, boleh ikut pramuka enggak? Ada camping. Tanya mak lu sono. Anak nomor 3, Pak, di gereja ada latihan, aku ikut apa enggak? Tanya mak lu sono. Apa-apa tanya mak lu sono. Akhirnya tuh anak berpikir, bapak gua menang kumis doang. Ngapain gua tanya bapak gua kalau begini mah? Mendingan gua langsung aja tanya mak gua. Nanya bapak juga suruh nanya emak juga. Akhirnya anak tuh kehilangan respek dan hormat sama saudara sebagai bapak begitu. Saudara boleh diskusi sama istri, tapi yang ambil keputusan tetap harus engkau sebagai suami. Saya juga terapkan ini kepada suami saya. Pak, kamu pemimpin, Pak. Kamu kepala saya, kamu yang ambil keputusan. Saya cuma kasih masukan begini bono-bono, kamu yang ambil keputusan. Gitu ya, supaya suami saya belajar juga menjadi imam dan kepala dalam keluarga. Lalu yang ketiga, jangan bandingkan istri dengan wanita lain. Amin, bapak-bapak. Ini menyakitkan hati. Saudara bilang, istri tetangga tuh hebat, bisa cari duit, kamu mau minta duit aja bisanya. Itu melukai hati istri. Dia bilang, tuh istrinya Bapak Asyong hebat, cakep gitu ya. Pak, istri cakep, perawatannya mahal, Pak. Saudara banding-bandingkan gitu ya dengan wanita lain. Itu tidak boleh. Lalu yang keempat, jangan krisis pujian dan perhatian. Perhatian, kata Om Ropi begitu ya. Bukan itu, Pak. Maksudnya sedikit-sedikit mah kita kasih pujian sama istri, kasih perhatian gitu ya. Kalau dia capek ya mak, mau dipijitin nggak? Itu udah senang banget saudara ya. Ini juga belajar nih suami saya nih. Tadi pagi saudara, di gereja kita tuh ada kucing liar suka datang ya di depan pintu. Suami saya ke Indomaret, pulang buat teng-tengan. Saya mah hati udah berbunga-bunga nih. Saya pikir saya dibeli roti kali ya. Soalnya di kantor saya udah bikin itu teh ya, emang gak ada rotinya nih. Saya bilang dari Indomaret Pak. Iya. Beli apaan? Nih kesian nih kucing. Makanan kucing. Katanya begitu. Saya gak dibeliin Pak. Oh iya saya gak ingat. Siap deh lu. Aduh ampun ya. Yang kelima, jangan marahi koreksi istri di muka umum. Pak, kalau istrinya salah, mungkin salah sikap, salah ngomong, salah bercanda ya, namanya kita wanita ya,
kadang-kadang suka los gitu. Ya marahin dan koreksinya jangan di muka umum ya. Nanti dia malu, kasihan. Nanti kita ajak aja dia bicara empat mata gitu ya. Lalu yang berikut, jangan pertahankan gengsi keegoisan. Bapak-bapak, kami kaum wanita sebenarnya nggak terlalu berharap banyak kayak gimana gitu ya. Pokoknya kalau sudah pertengkaran terjadi, sudahlah. Bapak-bapak sedikit aja bilang, maaf ya Ma, begitu aja tuh. Udah tuh saudara, semua ya memori A sampai Z udah terhapus. Apalagi bilang maaf, terus cium pipi gitu, peluk, udah selesai, habis perkara gitu ya. Gak bakal diperpanjang lagi. Tapi kebanyakan laki-laki gengsi, egonya tinggi. Akan yang salah dia Bu Tuti. Atuh, kalau kan amat saya minta maaf, begitu. Akan yang salah dia Bu Tuti. Nanti dia gede kepala, saya minta maaf, begitu ya. Ya ilah Pak, bukan soal begitu. Namanya juga kita suami istri. Udahlah, udah nggak apa-apa, udah maaf aja. Biar mendatangkan damai sejahtera begitu ya. Kan nggak enak juga kalau kita dalam keluarga kita nggak ngomongan, cemberut ya, istri pasang muka cemberut, suami masang muka serem, wah nggak ada sakinah keluarganya, nggak ada shalom, nggak ada damai gitu ya. Lanjut. Ini acuan bagi para istri. Nah, yang kaum wanita nih, yang para istri ya, yang sama dengan saya. Nomor 1, hargai suami seutuhnya sebagai seorang pria. Ibu-ibu, kaum wanita yang dikasih Tuhan, kita menikah dengan seorang pria, dengan seorang laki-laki. Kita harus menghargai dia seutuhnya sebagai seorang pria. Jangan pernah merendahkan dia. Dalam hal apa saja? Yang pertama, boleh lanjut. Dalam hal kepemimpinannya, ini paling penting. Kalau engkau pilih dia sebagai suami, berarti engkau menerima dia sebagai pemimpinmu. Nah, bagi yang jombloan, jomblowati sebelum merit, pikir-pikir dulu sebelum memilih suami, karena yang menjadi suamimu akan menjadi pemimpinmu. Hargai dia sebagai seorang pemimpin. Lalu yang kedua, hargai profesi pekerjaannya atau pelayanannya. Dihargai. Jangan ibu-ibu bilang, ya ilah Bu Tuti hidup kayak begini, kawin sama suami saya, tahu begini mah mendingan saya kawin sama si Abun. Saudara merendahkan suami saudara punya salary ya, punya pelayanan, punya profesi. Ini sangat melukai hati dia sebagai seorang laki-laki. Jadi para istri kalau diberi uang sama suami ya, mentang-mentang dia udah jadi suami bertahun-tahun, jarang loh yang bilang terima kasih. Saya belajar bilang terima kasih. Jadi kalau Pak Ginanjar kasih saya uang, nih tuh buat belanja. Ya terima kasih sayang, cakep ganteng. Aduh. Terima kasih, ada terima kasihnya gitu. Itu berarti saya menghargai suami saya dalam pelayanan pekerjaan profesinya. Saya berterima kasih buat berkat yang dia bawa untuk keluarga gitu. Lalu yang ketiga, hargai suami penghasilannya, tadi sudah saya bahas. Lanjut, cita-cita dan harapannya. Ibu-ibu, kan suami kita suka curhat tuh, Mah, papi punya planning nih, ntar 2 tahun ke depan begini. Dia suka kasih visi ke depan. Nah, kita sebagai istri itu harus menanggapi dengan positif. Ya, papi, mami bisa doain ya, semoga Tuhan campur tangan. Pasti yang papi cita-citakan, yang kita harapkan pasti Tuhan campur tangan gitu. Kita kasih yang positif. Jangan pas suami cerita tentang cita-cita dan harapannya, kita bilang, udah tidur, udah malam. Ngomong aja dari dulu juga begitu, kagak berhasil gitu ya. Kita kecilkan suami kita, saudara. Itu tidak boleh. Lanjut.
Slide berikutnya, jangan koreksi dengan kata-kata tajam apalagi di muka umum. Ini sama ya. Ini sama seperti yang tadi. Jadi kalau suami kita ada kesalahan, jangan koreksi dia di muka umum. Nanti aja empat mata di dalam kamar ya, di rumah kita baru kasih tahu, papi menurut mami papi salah loh. Papi menurut mami kayaknya papi kurang tepat loh ngomong begitu. Saya juga gitu, saya selalu kasih masukan kepada Pak Ginanjar. Pak maaf ya, kalau menurut pendapat saya, ini kamu dengerin saya ngomong. Saya kan begitu tuh, ngegas kalau ngomong ya. Bagian sambil nonton TV lah, nonton bola lah. Pak kamu denger gak sih saya ngomong? Iya denger. Coba, saya ngomong apa? Dengerin dulu, menurut pendapat saya begini Pak, gitu ya. Saya kasih tahu, nah nanti udah terserah dia dah putusannya gitu. Lanjut. Jangan potong nasihat atau gagasannya. Kadang kita ibu-ibu kurang sabar. Waktu suami masih ngomong kita potong. Gitu ya. Itu melukai hati dia juga. Belakangan ini saya memperhatikan ya, 1 tahun kesini dah, saya memperhatikan suami saya rada bawel. Dia suka ngomong panjang begitu ya. Saya bilang, Tuhan, kenapa Ginanjar jadi bawel ya? Apa dia udah tua gitu ya? Terus nasihat firman Tuhan di dalam hati saya bilang, kau kan istrinya, pahami dia. Mungkin dia ingin menyampaikan gagasan-gagasannya, ya. Harapannya, ya udah kamu dengerin aja ngapa. Oh ya benar juga. Jadi saya dengerin, saya belajar mendengar, tidak memotong gitu ya. Lanjut. Jaga kecantikan batiniah dan lahiriah. Di dalam Tuhan kita sering diajarkan tentang kecantikan batiniah, kecantikan rohani. Tapi lahiriah juga penting ibu-ibu. Jangan mentang-mentang kita udah menikah, udah punya anak 3 gitu ya, kita gak pernah lagi memperhatikan kecantikan lahiriah. Jarang keramas, rambut sampai bau ikan pedak begitu ya. Gak pakai bedak, pakai baju asal kadut aja gitu ya. Ya ilah, biar kata udah punya suami juga tetap harus dijaga. Saudara, saya pernah mendoakan orang karena ibu itu waktu didoakan hampir jatuh begitu ke belakang. Jadi kan saya kasihan ya. Jadi saya peluk. Waktu saya peluk, aja buset, itu hidung saya kena rambut ibu itu. Rambutnya bu, ya ampun, bau 7 rupa. Untuk saya kagak pingsan. Lalu ibu itu cerita ya suaminya selingkuh dan lain sebagainya. Cuma saya mau bilang ya ibu mesti koreksi juga lah. Jadi wanita biar bagaimanapun harus enak dilihat. Walaupun sudah tua mungkin ya harus tetap enak dilihat. Begitu. Kalau enak dilihat kan ya demen lah ya, cantik gitu ya. Males betuti ke salon-salon mahal. Enggak juga. Saya juga ke salon oneng. Murah meriah lah nggak apa-apa, paling juga bersih-bersih muka, bersih-bersih alis, begitu ya, poni, rambut. Ya jaga aja kecantikan lahiriah supaya enak dilihat, karena memang harus jadi wanita seperti itu. Lanjut, peka dan respon terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Para istri harus peka dan respon. Suami punya berbagai kebutuhan yang mungkin dia nggak bisa tuh untuk siapin sendiri, untuk rapihin sendiri kebutuhan dia. Memang istri harus peka, harus bantu gitu ya saudara ya. Itu sudah menjadi tugas bagi seorang istri. Lalu yang keenam, sudah selesai, itu panduan bagi para istri. Sekarang panduan bagi para anak. Nah ini kasih karunia Tuhan, saya diberi 3 orang anak. Ini mah waktu masih pada pitik nih, sekarang udah pada gedean dikit. Ya 3 orang anak. Pertama yang wanita tadi nari, yang kedua yang main ini bot, yang ketiga nanti SMP baru di Jakarta ya. Sekarang masih bersama neneknya. Saudara,
panduan firman Tuhan untuk para anak adalah, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak harus menghormati orang tua, tapi orang tua juga harus mengasihi anak. Ada panduan dari situ, boleh ditampilkan. Bagi para orang tua, jangan bangkitkan amarah, penolakan, kebencian di hati anak. Terima anak sebagai sebuah pribadi yang unik. Gak boleh dibanding-bandingkan, begitu ya. Saya juga dulu salah di poin ini, saudara. Saya suka membandingkan anak pertama sama anak kedua gitu. Saya pilih kasih, saya lebih mengasihi anak pertama ya. Karena dia nilai rapotnya bagus, selalu juara kelas, begitu ya. Jadi saya bangga kalau ke sekolahan ngambil rapot anak pertama. Saya pasti dandan rapi ya. Di sekolahan saya pasti berlama-lama. Biasa ibu-ibu ya, kita tanya-tanya rapot anak gitu. Tapi kalau ambil rapot anak kedua, ya ilah, saya ogah-ogahan gitu ya. Dan saya selalu berpikir, aduh gua diomelin lagi sama ibu guru gitu ya. Aduh berat banget nih ketemu ibu guru gitu ya. Kayak gitu saudara. Padahal anak itu sebuah pribadi yang unik, yang berbeda, gak bisa dibanding-bandingkan. Walaupun dia saudara kandung, berbeda-beda. Kita harus terima anak sebagai sebuah pribadi. Saya banyak melayani anak-anak yang keluarganya broken home ya. Mereka berpikir, Bu Tuti, kata firman Tuhan kan memang harus mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Tapi orang tua saya enggak benar Bu Tuti. Bagaimana saya bisa menghormati papa? Papa saya selingkuh, papa saya punya anak dengan wanita lain, papa saya suka aniaya mama saya. Yang ada bukan rasa hormat dan kasih Bu di hati saya, yang ada rasa benci kepada papa gitu. Wah berat tuh saudara. Ada anak wanita juga bilang, saya bukannya pilih-pilih mama dan papa ya Bu Tuti, tapi saya rasanya pahit dengan mama saya, karena saya melihat mama saya nggak bisa menghormati papa saya. Papa saya tuh ditindas gitu ya, nggak dihormati. Jadi saya tuh ada rasa kesel dan agak pahit dengan mama saya, Bu Tuti. Gimana saya bisa hormat sama mama? Wah, banyak curhat seperti itu saudara. Saya berpikir kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih untuk menjadi berkat di tempat di mana kita dilahirkan. Biarlah yang lalu berlalu. Mungkin orang tua kita dulu punya historis berkeluarga yang kurang baik, tapi kita bangun keluarga yang baik dalam Kristus. Kita harus menghormati, menghargai, menerima dan mencintai orang tua kita apa adanya. Merekalah wakil Tuhan yang diutus Tuhan untuk melahirkan kita semua ya, saya, saudara yang mungkin yang masih punya orang tua. Itulah wakil Tuhan yang punya otoritas dari Tuhan untuk menjadi orang tua kita. Jadi kita harus menghormati, menghargai, menerima dan mencintai orang tua kita apa adanya. Tidak ada orang tua yang sempurna, juga tidak ada anak yang sempurna. Justru dari ketidaksempurnaan itu kita boleh belajar praktekkan firman Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Saya menutup rangkaian khotbah Heartly Family, keluarga yang sehat. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita semua. Amin.